Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Akhirnya, Suzuki XL7 mengalami facelift guys. Dan yang menarik, ini perubahannya bukan hanya di eksterior, tapi ada penambahan fitur-fitur baru. Nah, penasaran gak nih dengan apa aja perubahan di XL7 facelift ini? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Oke, jadi buat yang belum tahu, XL7 facelift ini ada 3 varian ya. Yang varian paling base itu adalah Zeta. Terus yang tengah itu ada Beta, yang atas itu ada varian Alpha. Nah, perbedaan yang paling signifikan itu ada di penggunaan fiturnya. Jadi untuk yang Zeta, mesin K15B-nya itu belum dilengkapi oleh teknologi hybrid. Sedangkan untuk varian yang Beta dan Alpha itu sudah dilengkapi oleh teknologi hybridnya Suzuki. Jadi sistem hybrid vehicle by Suzuki. Nah, udah gitu pilihan transmisinya dia untuk yang Zeta ada manual matic, yang Beta juga ada manual dan ada maticnya. Kalau yang manual itu 5 percepatan, yang matic itu 4 percepatan. Sedangkan untuk tipe yang paling tinggi ini, yaitu Alpha Hybrid, itu hanya tersedia transmisi otomatis. Nah sekarang kita lihat ruang mesinnya nih. Nah ini dia nih untuk ruang mesinnya. Di ruang mesinnya itu cukup rapi ya, nggak ada kabel yang berserakan. Dan dia yang gue suka, dia masih mempertahankan mesin lamanya yang sebenarnya bukan berarti masih pakai mesin lama artinya buruk ya, enggak. Kalau K15B ini udah teruji ya, udah terbukti bandel, kagak rewel, dan juga punya bahan bakar yang irit. Untuk penggunaan mesinnya sama persis dibandingkan dengan pre-facelift. Dia pakai K15B, mesin sejuta umatnya Suzuki yang udah terbukti tangguh. Dia 4 silinder 1500 cc, tenaganya itu sekitar 103 D kuda, dan torsinya itu 138 Nm. Meskipun tenaganya cukup untuk kebutuhan harian, tapi daya tahan dan konsumsi bahan bakar itu lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya kalau misalnya dibandingkan sesama mesin murni internal combustion engine. Terus juga untuk harga mobil ini menarik nih. Jadi untuk harga mobil ini, itu yang paling murah itu cuman 274 jutaan ya. Itu Zeta varian yang manual. Sedangkan untuk tipe yang paling tingginya, Alpha Hybrid, harganya itu sekitar 329 jutaan. Nah sekarang kita lihat nih bagian depannya, karena ini yang tampilannya berbeda banget. Nah ini dia nih bagian depannya. Ini gue suka karena tampilannya itu rombaknya yang lumayan jauh ya, terutama di bagian grillnya. Grillnya itu semakin gagah, tegas, dan kelihatan ganteng banget deh. Ini kayak grill-grill di mobil-mobil mewah. Dan juga untuk penggunaan lampunya udah full LED, serta ada penambahan fitur baru nih, terutama di varian Alpha. Karena di varian Alpha udah tersedia kamera 360, makanya di grillnya ini ada kameranya cuy. Terus apa sih perbedaannya dibandingkan Alpha, Beta, dan Zeta? Jadi untuk perbedaan aksesoris sebenarnya simple ya. Kalau Zeta itu dia belum ada aksesoris yang premium. Contohnya kayak handle pintu masih sewarna body. Terus juga bagian kolongnya juga sewarna body. Sedangkan untuk varian Beta dia udah ada mulai aksen-aksen chrome. Sedangkan untuk yang paling tingginya yaitu varian Alpha, dia itu ada aksen-aksen hitam di beberapa titik. Mulai dari grill, handle pintu, sama side skirt di bagian bawah. Nah sekarang kita lihat bagian sampingnya. Oke, ini dia nih bagian sampingnya. Sebenarnya kalau dilihat dari bagian samping, varian Alpha ini kelihatan lebih manis ya, karena ada beberapa aksen hitam ya, seperti di spion, handle pintu, sama di bagian side skirtnya. Ini yang gue suka, jadi tampilannya itu nggak keramaian dan cukup clean. Terus juga untuk material bodinya khas Suzuki ya, dia tebel-tebel banget, dia nggak kelihatan kaleng dibandingkan kompetitornya. Material bodi Suzuki ini termasuk yang paling solid di kelasnya. Nah sekarang kita bahas kaki-kakinya nih. Oke, dia untuk pelek dia pakai single tone dengan warna black. Dia pakai pelek 16 inci dibalut dengan ban 195 60 ring 16. Nah, jadi untuk penggunaan peleknya simple. Terus juga untuk penggunaan suspensi ini masih cukup baik ya. Di depan itu pakai suspensi MacPherson Root yang udah independen, yang belakang itu masih pakai torsion beam. Tapi memang dari dulu ya Suzuki itu terkenal sama bantingannya yang empuk. Salah satunya si R3 ini. Bicara soal pengereman, varian Alpha ini sudah menggunakan cakram berventilasi di depan dan juga tromol di belakang, serta sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan ABS dan EBD. Karena menggunakan pelek ring 16, dia punya ground clearance yang cukup tinggi, yaitu 200 mm. Artinya untuk mobilitas harian, kalau kalian mau hajar jalan-jalan jelek, mobil ini udah sangat capable banget. Sekarang kita lihat bagian belakangnya nih, kira-kira apa yang beda. Oke, ini dia bagian belakangnya. Yang gue suka dari varian Alpha ini, dia ada aksen-aksen smoke ya.
Jadi di lampunya ini ada aksen smoke, terus ada di bagian garnish belakangnya itu pakai full black, jadi kelihatan lebih manis aja. Hebatnya Suzuki ini masih kasih rear defogger sama rear wiper, yang dimana mobil-mobil baru itu dia ada menghilangkan salah satu dari fitur inilah. Sebenarnya fitur ini tuh kebantu banget kok. Dia udah tersedia sensor parkir, kamera mundur, dan juga ada emblem XL7 Alpha serta ada emblem hybridnya. Karena yang varian Alpha itu full hybrid guys. Yang gue suka dia ada rear diffuser yang kelihatan tampilannya sporty banget ya. Ini keren nih. Terus kita lihat bagasinya nih, kira-kira lega gak nih? Oke, ini dia bagasinya cuy. Ini kan mobil 3 row ya, 7 seater. Nah, kalau misalnya jok row ketiganya itu nggak dilipat, luasnya itu hanya sekitar 153 liter. Sebenarnya tergolong cukup baik ya. Tapi begitu kita lipat ya jok row ketiganya. Nah, ini dia nih. Jadi kalau jok row ketiganya itu dilipat, luasnya menjadi 550 liter. Dan ketika jok row keduanya itu dilipat juga, itu luasnya bisa sekitar 800 liter lebih dikit. Nah, sekarang kita lihat interiornya nih. Wih, ini dia nih interiornya nih. Gue suka banget karena ada aksen wood grain-nya nih di bagian dashboardnya. Ini kelihatan tampilannya lebih mewah. Dan juga di interiornya Suzuki memperbaharui ya. Di varian facelift ini adalah head unit 9 inchinya yang udah bisa Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi udah setara mobil-mobil mewah lah. Nah, enaknya juga di varian Alpha ini, yang varian tertingginya ini, dia udah ada fitur 360 degree camera. Jadi dia ada kamera 360 ya. Itu khusus untuk varian Alpha-nya aja. Untuk varian Alpha dia udah ada built-in dashcam-nya nih. Tapi dia udah menghilangkan e-mirror ya di sini. Karena memang mau pakai atau enggak sebenarnya nggak ada masalah. Cuman memang kalau keuntungannya kalau misalnya nggak pakai e-mirror, spion ini jadi minim perawatan, yoi gak? Dan dia menggantikannya lewat si dashcam built-in DVR ini. Terus juga di Suzuki XL7 ada yang nggak dihilangkan ciri khasnya dari zamannya R3, yaitu adalah ventilated cup holder. Jadi bikin minuman kita tetap dingin. Jadi arah AC dialirin ke bagian cup holdernya ini. Terus dia ada konsol tengah, terus transmisinya masih pakai mode tarik, dan juga dia udah tersedia auto climate control. Jadi AC-nya ini udah digital dan sudah ada fitur autonya. Terus di mobil ini juga ada fitur cruise control. Jadi di tol kita nggak usah nginjek gas, kita udah tinggal lepas gas aja, mobilnya akan jalan sendiri. Untuk jok ini bahannya enak banget ya. Dia pakai bahan fabric campuran kulit yang empuk banget bisa dibilang cuy. Dia empuk banget, terus dia pengaturannya juga cukup lengkap. Udah ada sliding, reclining, sama pengatur ketinggian. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya nih. Yuk kita lihat. Ya, wih, ternyata lega juga ya XL7 ya. XL7 itu punya kabin yang sangat lega untuk di kelasnya. Dan juga dia untuk posisi kaki kita bisa dimasukin ke jok depan. Ini yang bikin makin nyaman. Untuk legroom ini luas banget. Dan di depan ini posisi nyetir gua, tinggi gua tuh 175 cm. Dan ini untuk headroom masih kesisa sangat banyak. Sama ada fitur wajib nih di kondisi Indonesia yang sangat panas ini, yaitu fitur AC double blower di bagian atas. Ini jauh lebih terasa dibandingkan naruh AC di konsol tengah, jujur aja nih. Karena ini langsung ke muka kita. Langsung ke muka, langsung ke badan. Which is kalau di cuaca panas itu akan jauh lebih kepake dibandingkan AC konsol tengah yang mengarah ke kaki. Dan ini Suzuki memang terkenal AC juga dingin ya, nggak ada masalah. Menurut gue sih dibandingkan dengan naruh sunroof atau mantra microwave yang cuma bikin panas doang, mendingan mobil dikasih double blower aja. Sekarang kita lihat row ketiganya nih. Nih kita akan tes row ketiganya, cuman sebelumnya gue mau ngasih tau dulu pengoperasian pelipatan jok row keduanya. Jadi dia one touch tumble, tinggal ditarik aja tuas di sini, terus sudah didorong ke depan. Gampang kan? Jadi meskipun jok nggak usah sampai dilipat-lipat, ini mobil udah gampang banget dilipat. Nah udah deh, tinggal ditarik aja. Nanti kalau misalnya ada penumpang depan, dia tinggal secara mandiri aja nge-sliding ke belakang. Dan duduk di row ketiganya Suzuki ini sebenarnya masih relatif cukup baik ya. Karena dengan tinggi gua 175 cm, ya postur orang dewasa, ini space-nya masih cukup lega. Ya. Ini di belakang gini nggak nyiksa loh, ini masih cukup lega meskipun memang legroom ini ngepas ya. Tapi ini masih sangat nyaman banget, ditambah dia punya material jok belakang yang cukup empuk serta udah dilengkapi oleh headrest dan juga seat belt. Nah, jadi di belakang tetap safety dan nyaman. Kalau seandainya nih penumpang depan kita nge-slidingin terlalu full ke belakang, ini sebenarnya masih cukup oke. Memang agak nekuk sedikit, cuman masih sangat nyaman. Dan yang bikin nyaman sebenarnya ya, kalau misal di row ketiga XL7 ini,
dia itu posisi kakinya itu selonjoran ke bawah, jadi dia nggak ngangkang begini. Ini kan yang bikin pegel ya. Sedangkan kalau XL7 dia lantainya itu rata banget ke bawah. Ini bikin perjalanan jauh di row ketiga tetap nyaman. Nah, sekarang gue akan melakukan test drive di Gias 2026 ini. Yuk, simak video berikut. Oke Sobat Kabaroto, sekarang tim Kabaroto mau test drive Suzuki XL7 yang facelift, dan ini varian paling tingginya yaitu varian Alpha Hybrid. Nah, kita akan merasakan kira-kira seberapa nyaman dan apa aja yang beda dari generasi sebelumnya. Langsung aja kita test drive. Oke guys, sekarang gue lagi test drive Suzuki XL7 varian yang paling barunya. Ini varian facelift dan ini yang tipe paling tingginya yaitu Alpha dan juga Hybrid. Jadi kan Suzuki XL7 terbaru ini ada 3 tipe ya. Yang paling bawah itu ada Zeta, dia mesinnya non-hybrid ya. Cuman 1500 cc doang dan tersedia transmisi 5 percepatan manual serta 4 percepatan otomatis. Yang atas lagi itu ada varian Beta. Dia udah pakai mesin hybrid yang Beta dan dia transmisinya masih ada manualnya. Sedangkan yang varian yang gue coba ini varian paling tingginya yaitu Alpha Hybrid dan dia hanya tersedia transmisi otomatis 4 percepatan. Nah, kita coba ini. Jadi sebenarnya secara sasis, body itu kan sama kayak yang XL7 yang pre-facelift. Jadi rasanya itu juga plek-ketiplek sama. Dia masih mempertahankan comfort oriented khas XL7-nya. Terus juga dia kabinnya kedap, terus mesinnya juga empuk dan rasa berkedarnya itu solid banget. Nah, untuk mesin sendiri, dia pakai mesin 4 silinder 1500 cc ya, kodenya masih sama K15B. Tenaganya itu 103 kuda dan torsi 138 Nm. Memang mesin 1500 cc-nya ini disetting untuk konsumsi bahan bakar yang irit banget untuk mobilitas sehari-hari di dalam kota. Karena ditambah lagi ini pakai teknologi SHVS, jadi System Hybrid Vehicle by Suzuki. Nah, ini yang bikin konsumsi BBM itu bisa irit. Jadi sistem hybridnya itu dia bukan mesinnya itu mati pas kita lagi jalan merayap. Jadi dia mesinnya akan mati ketika kita berhenti dan meskipun transmisi itu di D. Jadi begitu kita mau jalan itu kita tinggal lepas rem dan itu akan jalan lagi. Nah, itu bisa nambah keiritan bahan bakar karena kita nggak buang-buang bensin di lampu merah atau pas lagi berhenti. Karena begitu mesinnya mati, itu sistem elektrikal itu masih nyala. Seperti AC, lampu, fitur-fitur itu masih nyala. Jadi nggak mati ketiplek. Makanya kita masih adem di dalam mobil meskipun mesinnya mati. Dan dia juga penggunaan baterai kecil. Jadi ya ini mengimprove konsumsi BBM terutama di dalam kota guys. Terus juga enaknya dia penggunaan suspensinya guys. Suspensinya ini pakai MacPherson strut di depan dan torsion beam di belakang. Jadi bantingannya itu khas Suzuki ya. Dia tuh empuk-empuk. Tapi bukan empuk yang mengayun yang bikin enak, dia tuh empuknya yang rigid, khas mobil-mobil mahal. Jadi begitu lewat posisi tidur, itu tuh bantingan ayunannya itu sangat dewasa. Jadi halus tapi nggak terlalu mental-mentul. Itu yang gue suka dari bantingan si XL7-nya ini. Enaknya untuk terabas jalan-jalan jelek atau lubang gede, mobil ini masih cukup capable karena ground clearance mobil ini mencapai 200 mm. Artinya untuk melewati jalan-jalan yang bergelombang atau yang jelek, mobil ini masih sangat enak banget. Terus begitu kita masuk ke varian yang Alpha Hybrid ya, begitu kita masuk, ini langsung terasa eksklusifnya. Karena dia itu interiornya ada aksen kayu, tapi dashboard itu full black. Ini yang bikin kesan mewahnya itu berasa banget. Ini karena jalanan Gias ini macet ya, ini kita jadi mensimulasikan mobilitas sehari-hari di Jakarta yang dominasinya macet. Jadi memang enak banget dipakai macet-macetan juga. Dia pedal gasnya ringan tapi nggak terlalu ringan, pedal remnya itu juga pas, nggak terlalu sensitif. Jadi begitu kaki kita transfer ke kanan kiri itu masih sangat halus. Udah gitu setirnya juga cukup enteng ya, dia berbobot untuk kecepatan rendah, dan begitu kita kepacu di kecepatan tinggi, dia setirnya memberat sedikit supaya kita lebih percaya diri di kecepatan tinggi. Ini kabinnya juga kedap banget khas Suzuki ya. Yang unggulannya Suzuki itu adalah kekedapan kabinnya cuy. Dengan harga yang lebih terjangkau dibanding kompetitornya, dia masih memberikan kekedapan kabin yang sangat baik meskipun kacanya ini bukan double glass. Ya, jadi dibandingkan dengan kompetitor ini kedap banget cuy. Gue suka nih kekedapan kabinnya. Terus kalau kalian nggak suka dengan sistem hybridnya, kalian bisa mati nih. Ada tombol A di sini. Ini nanti akan menonaktifkan si SHVS yang khusus start stop aja ya. Karena baterai ini sebenarnya masih berfungsi untuk ngebantu tarikan awalnya. Nah, kita akan ngetes tarikannya seberapa enak ya si XL7 ini. Oke. Jadi memang tipikal K15B ya. Dia itu tenaganya baru kerasa di putaran atas. Jadi memang begitu kita mau narik secara agresif, itu disarankan
kita harus main si persnelingnya nih. Kita mindahin dari gigi 2 ke L atau overdrive. Nah, itu disarankan seperti itu. Nih, kita coba lagi tarikannya. Untuk mengendalikan mobil ini terbilang masih cukup gesit karena dia punya radius putar yang patah dan juga setir yang enteng, jadi di kecepatan rendah mobil ini masih sangat gesit. Terus yang gue suka di mobil ini adalah mobil ini tuh masih mempertahankan kesederhananya yang artinya itu positif. Contohnya ya, di sini tuas handbrake dia masih model tarik, dan juga untuk tuas Matic-nya ini masih model yang tarik juga. Nah, ini punya kelebihan di durability-nya ya. Terutama rem tangan. Biasanya rem tangan itu kan kalau yang elektrik itu kan ada motornya, itu pasti akan kena. Sedangkan kalau pakai rem tangan mekanikal itu umurnya akan jauh-jauh lebih panjang. Ya, jadi nggak ada dramanya kalian mau jalan tiba-tiba rem tangannya nggak bisa diturunin. Ya karena ini masih serba mekanikal semuanya. Dan juga persaingannya juga masih mekanikal, serta dia masih pakai transmisi 4 percepatan otomatis torque converter yang legendaris. Nah, ini yang kelebihannya torque converter itu dia punya daya tahan yang sangat baik dibandingkan dengan CVT. Berarti mobil ini tuh punya wheelbase yang lumayan panjang untuk mengincar kestabilan di jalan tol ya. Seperti yang kalian tahu, R3, XL7 itu punya kestabilan yang cukup baik ya di kecepatan tinggi. Untuk mobil ini sudah dilengkapi oleh rem ABS, jadi pengeremannya itu bisa sangat enak. Oke, tuh bisa sangat stabil ya. Dia ada ABS-nya dan ABS itu bisa ngelock enak banget. Terus juga enaknya dia tuh punya sein yang otomatis begitu kita pencet sekali doang. Jadi ini berguna khusus di tol ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek gini, tinggal diklik sekali dia akan nyala 3 kali seinnya. Itu untuk pindah jalur di tol. AC juga udah digital, arah semburnya lengkap, dia udah ada front dan rear defogger. Untuk climate control ini lengkap kok, dan dia udah digital. Sama enaknya di varian Alfa ini dia udah tersedia dashcam cuy. Kita akan ngetes sekali lagi radius putarnya nih. Nah, ini BTW mobil-mobil yang depan seukuran R3 pada maju mundur ya. Nah, sekarang kita lihat nih R3 nih. Sekali doang coy. Wow, dia radius putarnya udah patah loh. Ini udah jauh di-improve dari R3 yang lama ya. Mantep. Terus yang gue suka juga dia posisi duduknya ya. Dia posisi duduknya itu cukup ergonomis ya. Pengaturan joknya itu udah bisa naik turun ya. Udah bisa sliding, reclining, sama naik turun. Memang dia pengaturan setir itu masih tilt doang, belum teleskopik. Tapi ini udah cukup ergonomis kok untuk di kelasnya ya, dibandingkan dengan kompetitornya. Kalau seandainya udah teleskopik, ini bisa lebih sempurna lagi. Jadi overall kesimpulannya dibandingkan dengan R3 yang pre-facelift, sebenarnya ini rasa berkendara itu sama-sama nyaman, tetap nyaman, dia tetap enak, tetap kedap, dan mesinnya tetap responsif khas K15B ya. Jadi dia memang improvementnya ini ada di looks, ini yang gue suka ya. Jadi udah nih kalau mesin, suspensi, dia nggak usah di-upgrade lagi, R3 udah enak banget lah, udah cukup sempurna lah. Dan dia cukup upgrade tampilannya supaya makin elegan, nah itu yang gue suka. Terus juga dibandingkan dengan beberapa tipe lainnya, ini cuman perbedaan di kosmetik aja sih. Kayak misalnya untuk yang varian Beta, di bawahnya ini dia ada aksen chrome, di bawahnya lagi si Zeta dia polosan, dia handle pintunya masih sewarna body. Nah, untuk varian yang Alfa ini, dia ini diffusernya, terus ada aksen-aksen hitam yang mengelilingi body, dan itu terlihat makin premium. Itu aja sih perbedaannya. Kalau misalnya dari teknologi itu sisanya sama. Cuman bedanya yang paling bawah Zeta itu nggak pakai hybrid. Dan gokilnya si Suzuki itu ngasih harganya sangat terjangkau loh. Untuk yang varian paling bawahnya Zeta harganya itu dari 274 jutaan sampai 285 jutaan. Yang varian Beta tengahnya itu mulai dari 301 jutaan sampai 312 jutaan. Dan tipe yang paling tinggi ini, tipe Alfa, itu harganya itu adalah 327 jutaan sampai 329 jutaan. Jadi memang Suzuki itu selalu ngasih harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi kualitasnya itu juga nggak kaleng-kaleng. Kualitasnya itu solid, mobil itu berasa mahal, nyaman juga untuk dikendari, dan juga reliable untuk mobilitas harian. Jadi sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabroto selanjutnya. Dadah!